Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk dapat berhimpun dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Masih di dalam rangkaian bulan keluarga, dan untuk persekutuan doa pagi ada bulan kesaksian, maka hari ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan sharing dari salah seorang saudara kita tentang pengalamannya bergumul bersama-sama dengan Tuhan dan keluarga di dalam sakit penyakit yang dialaminya. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Tangan Tuhan Sedang Merenda. Kita nyanyikan bersama dengan sahabat saya, Herlin Pirena. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang sungguh mengasihi dan memperdulikan kami, sehingga kami juga boleh meyakini bahwa Engkau berkarya di dalam berbagai peristiwa yang terjadi yang kami alami untuk tetap menyatakan kasih setiamu atas kami. Dan itu jugalah yang memungkinkan kami boleh berhimpun lagi pagi hari ini di dalam persekutuan doa pagi. Kami rindu untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik lewat lagu yang telah kami nyanyikan, doa yang kami panjatkan, juga lewat kesaksian yang sebentar akan kami ikuti, dan refleksi dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya lewat semua itu kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyimak kesaksian iman dari salah seorang saudara kita, yaitu Bapak Gunawan Darmawan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam persekutuan doa pagi. Pada tanggal 7 September, saya dihubungi via WA oleh Ibu Chandra. Saya diminta untuk sharing melalui video bagaimana penyertaan Tuhan selama saya sakit, dan sampai Tuhan sudah sembuhkan saya dari sakit yang saya derita. Saya benar-benar mendapat anugerah dan kasih Tuhan untuk penyembuhan penyakit saya. Nama saya Gunawan Darmawan, usia 67 tahun, sudah lansia. Untuk sakit yang saya alami dan rasakan, itu dimulai di bulan April 2020. Sakitnya datang, badan meriang seperti mau flu, pada saat pandemi COVID-19 sedang melanda di Jakarta. Saya tidak berani konsul dokter spesialis urolog di rumah sakit. Kabarnya juga dokter-dokternya untuk sementara tidak praktek. Kalau sedang tidak holik, tidak kumat sakitnya, ya saya merasa biasa-biasa saja, hanya tubuh lemah karena tidak nafsu makan. Tahun 2019 yang lalu, saya pernah periksa ke dokter spesialis urolog di Rumah Sakit Hermina Sunter. Karena ada gangguan pipis, terutama kalau malam hari. Saya diperiksa dan menurut dokternya ada gangguan di prostat. Dan 10 hari sebelum lebaran, saya jalani operasi prostat, istilahnya dikerok, dibersihkan. Sejak saat itu, kadang-kadang kalau pipis, keluar seperti potongan remah-remah biskuit. Saya pikir, apakah masih ada yang tersisa di prostat karena dikerok? Bulan Mei 2020, kembali saya mengalami sakit meriang sampai tidak bisa makan dan beraktivitas. Selama saya sakit, saya tinggal di rumah anak saya Grace. Saya senantiasa berdoa kepada Tuhan agar saya disembuhkan dan Tuhan lepaskan saya dari sakit penyakit. Saya dan istri juga disertai dengan kedua cucu saya ikut mendoakan saya agar saya sembuh. Cucu-cucu saya berdoa agar supaya opa sembuh dan dapat bermain bersama mereka. Sampai-sampai saya menangis karena terharu. Di awal bulan Juni, istri saya coba telepon Rumah Sakit Mitra Gading. Tanya apakah ada dokter spesialis urolog yang praktek. Dan ada seorang dokter spesialis yang buka praktek. Tapi ada syarat-syarat, hanya boleh dampingi oleh satu orang, pakai masker, periksa suhu badan sebelum masuk rumah sakit. Pada saat itu pintu Rumah Sakit Mitra Gading hanya buka di pintu belakang saja. Pintu utama depan ditutup. Dan suasana rumah sakit juga sangat-sangat sepi, tidak seperti biasanya. Saya periksa dokter tersebut di USG
Dokter bilang di ginjal kiri saya bengkak dan sudah bernanah. Karena infeksi dari batu yang ada dalam ginjal yang cukup besar dan juga di ureternya. Saya diminta CT scan dan juga cek lab untuk darah dan urin. Kontrol 3 hari kemudian dan dokter nyatakan ini penyakit sudah lama sehingga batunya sudah sebesar ini. Saya dikasih obat antibiotik dan nanahnya keluar beserta air pipis sampai menyumbat dan harus dipasang kateter. Selama hari-hari di rumah, badan saya semakin bertambah lemah dan lesu. Dokter sarankan saya dirawat di rumah sakit supaya dapat diberi antibiotik lewat infus yang langsung masuk ke darah. Dan perawatannya di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Di sana Urologi Center dengan peralatan yang lebih lengkap. Saya harus lulus rapid test dulu sebelum saya dirawat di rumah sakit tersebut karena pandemi COVID-19. Saya masuk perawatan selama 1 minggu dari tanggal 13 Juni sampai dengan 20 Juni. Selama perawatan saya dampingi oleh anak saya laki-laki yang dengan setia menjaga saya selama perawatan. Walau harus cuti kerja dan meninggalkan anak dan istrinya dan juga membantu biaya-biaya yang begitu besar sama perawatan tersebut. Tindakan operasi tanggal 18 Juni dipasangi alat Digistent untuk melonggarkan ureter dan dibersihkan batu dan nanah di ureter tersebut. Dipasangi alat dan Digistent untuk melonggarkan ureter supaya batu dan nanah di ginjal kiri saya kalau keluar tidak menyumbat. Tapi selama perawatan di rumah, saya tetap seperti semula. Badan meriang, holik, kadang-kadang menggigil kedinginan karena syok infeksi. Saya dan istri senantiasa berdoa, minta Tuhan memberikan kesembuhan. Cucu-cucu saya juga dengan setia mendoakan saya setiap malam. Opanya supaya cepat sembuh dari sakitnya. Katanya, opa jangan menangis. Saya menangis karena saya terharu akan doa-doa dari cucu saya. Saya juga didukung oleh doa oleh pendeta Ibu Suatami Suteja, Bapak Roni Nathanael, Pendeta Stira dan juga Pendeta Novita. Teman-teman seiman juga mendukung dalam doa, juga para famili mendoakan saya. Dokter di Rumah Sakit Mitra Gading memberi solusi agar saya konsul ke dokter yang lebih senior untuk bisa dikeluarkan batu ginjal tanpa bedah terbuka. Karena usia dan pada saat pandemi COVID-19. Karena menurutnya penyembuhannya bisa sangat lama. Akhirnya saya dirujuk ke dokter di RSCM Kencana. Setelah konsultasi, dokter tersebut menyarankan segera saya masuk perawatan secepatnya di Rumah Sakit Siloam Asri Duren 3 yang masih ada tempat untuk rawat inap di sana. Karena prosedur kesehatan yang lebih ketat, saya harus swab test lebih dahulu dan pemeriksaan pendukung oleh dokter anestesi jantung dan penyakit dalam. Operasi yang harus saya jalani 2 kali. Pertama, tanggal 29 Agustus dipasangi drain untuk keluarkan nanahnya karena infeksi di ginjal. Untuk 1-2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 31 Agustus, baru diangkat batunya. Selama perawatan, saya juga selalu didampingi anak saya Glenn yang dengan setia selalu menolong apa-apa yang saya butuhkan. Dan juga senantiasa mendoakan saya agar saya juga dan anak saya juga mendukung semua biaya operasi selama perawatan yang sangat besar biayanya. Tuhan memang sudah menyembuhkan saya dari sakit infeksi
dan mengangkat batu ginjalnya melalui tangan dokter dan tim medis yang melaksanakannya. Saya dirawat selama 6 hari di rumah sakit tersebut. Kamis tanggal 2 September, saya pulang. Sepulang dari rumah sakit, saya mengalami sembelit karena perawatan 6 hari belum bisa buang air besar. 2 hari setelahnya, saya baru bisa makan dan minum normal lagi seperti biasa. Hanya badan masih terasa pegal-pegal dan cepat letih karena HB darah dan albuminnya belum meningkat. Selama sakit, berat badan saya turun 7 kg. Seminggu setelah operasi perawatan di rumah sakit, saya kontrol dan kembali untuk cek lab HB darah dan albuminnya. Puji Tuhan sudah ada peningkatan walau belum kembali normal, sehingga saya tidak perlu mendapatkan transfusi darah, cukup dengan vitamin dan obat-obat saja. Dokter juga sudah membuka plester dan mencabut benang jahitan di sayatan operasinya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih, karunia dan berkat, juga hikmat yang saya dapatkan dari Tuhan, sudah mengizinkan saya sembuh dan pulih dari sakit saya. Dan juga Tuhan sudah cukupkan semua biaya-biaya operasi tersebut melalui anak-anak saya. Tuhan senantiasa memberikan tepat waktu di mana kami membutuhkannya. Amin. Kesaksian Pak Gunawan Darmawan yang barusan kita ikuti adalah kesaksian ketiga dalam rangkaian persekutuan doa pagi Sabtu yang disebut dengan bulan kesaksian, dan kita tempatkan dalam kerangka bulan keluarga GKI Gading Indah. Kita bersyukur bersama Pak Gunawan dan keluarga bahwa Pak Gunawan boleh mendapatkan kesembuhan. Kita sudah mendengar bahwa proses yang dijalani oleh Pak Gunawan cukup makan waktu, dan ya tentu saja makan yang lain-lain juga tentunya. Makan biaya yang tidak sedikit dan seterusnya. Nah, yang menarik buat saya dari kesaksian Pak Gunawan, selain tentu hal campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, adalah peranan keluarga. Bagaimana istri, para anak, menantu, bahkan cucu begitu mendukung Pak Gunawan dalam keseluruhan proses yang harus dijalaninya. Dan itu lalu menjadi wujud nyata dari kehadiran, cinta kasih dan kepedulian Tuhan atas diri Pak Gunawan. Memang ibu bapak saudara-saudara, sesungguhnya lah dukungan keluarga manakala ada anggota keluarga mengalami sakit menjadi hal yang sangat penting. Persekutuan doa pagi hari ini saya beri tema dalam senang dan dalam susah, dalam suka dan dalam duka. Kalau Anda mendengar kalimat seperti itu, Anda ingat peristiwa apa? Ada yang ingat? Ya, janji mempelai ketika diselenggarakan kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan, bahwa akan tetap saling mengasihi baik dalam senang maupun dalam susah. Memang sih nggak ada janji keluarga. Mungkin suatu saat baik juga kalau kita menciptakan ada ikrar keluarga. Tapi bukankah spirit dari ikrar itu yang memang sepatutnya kita rawat di dalam kehidupan keluarga? Seperti dipersaksikan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 demikian. Jadi
karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ibu bapak, saudara-saudara, tentu ketika surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus, dia ditujukan kepada jemaat, bicara tentang apa yang sepatutnya ada dalam kehidupan jemaat sebagai persekutuan orang percaya, sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus. Tetapi saya yakin bahwa itu jugalah apa yang sepatutnya tercermin, ada, tumbuh, dirawat dalam kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Merawat sikap sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam kehidupan keluarga bukan hal mudah. Butuh pengorbanan dari semua pihak. Mengapa? Karena kecenderungan insani kita adalah mendahulukan kepentingan diri sendiri. Maka untuk sehati, sepikir, dan yang seterusnya itu tidak bisa tidak. Harus ada ketulusan dan kerelaan berkorban. Itu hal yang kita dengar dari kesaksian Pak Gunawan. Kerelaan berkorban dari anggota keluarganya. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk melakukan semua itu? Tidak lain dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti dipersaksikan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pak Gunawan, seisi keluarga, bahkan sampai para cucu, sehati datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mohon pertolongan Tuhan, sambil pada saat yang sama juga membuka akal budi dan hati untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam menyikapi kondisi sakit yang waktu itu dialami oleh Pak Gunawan. Lewat sikap keluarga seperti itulah Tuhan bekerja menyempurnakan rahmat-Nya dalam proses kesembuhan Pak Gunawan. Mari, dalam rangka bulan keluarga, kita juga diingatkan untuk mau membangun dan merawat sikap yang seperti itu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena mengatasi semua keterbatasan dan kelemahan insani kami. Kami memiliki sumber kekuatan, sumber pengharapan yang tidak terbatas, yaitu Engkau sendiri, Allah yang berkenan menjadi Bapa kami di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Maka saat ini secara khusus kami datang lagi dalam doa kami. Kami mohon agar di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami dimampukan untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kami bisa sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Dan dengan demikian kami sungguh-sungguh bisa membuktikan kehadiran Tuhan serta kasih Tuhan
dalam praktik keseharian hidup yang kami jalani. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga di mana ada anggota keluarganya yang mengalami kelemahan tubuh, entah karena usia yang bertambah lanjut ataupun karena sakit penyakit yang mereka alami. Ya Bapa, biarlah kehadiran cinta kasih, perhatian, dukungan dari keluarga masing-masing boleh memberikan pengharapan, sukacita, kekuatan kepada mereka yang sedang ada dalam kondisi lemah tubuh ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang ada dalam kesesakan karena berbagai hal lain. Mereka yang terdampak secara perekonomian karena pandemi COVID-19. Orang-orang yang juga mengalami kesesakan karena bencana-bencana yang mereka alami, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, kekerasan, kejahatan, ketidakadilan, dan sebagainya. Kami tidak perlu mengingat-ingatkan Tuhan supaya Tuhan ingat pada mereka, sebab pasti Tuhan bukan cuma ingat, Tuhan hadir bersama mereka. Tapi Tuhan, Engkau yang memanggil kami supaya kami mau memberi diri menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Maka inilah kami ya Bapa, pakailah kami menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Kami juga terus berdoa bagi gereja, termasuk jemaat GKI Gading Indah, yang di masa pandemi ini harus berikhtiar untuk dapat menemukan cara-cara yang benar dan baik guna merawat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat agar gereja-Mu justru boleh makin tekun, makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa khususnya juga bagi pelayanan kesehatan seperti yang dilakukan oleh klinik. Tuhan, Engkau berkati para dokter, para perawat, para petugas administrasi, dan sebagainya, supaya semua boleh ada dalam kondisi yang baik guna melakukan panggilan pelayanan di bidang kesehatan ini. Juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya terkait dengan undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan dan masih juga menimbulkan reaksi-reaksi di sana-sini. Ya Bapa, sekiranya memang ada yang harus disempurnakan, biarlah pemerintah, DPR boleh dengan rendah hati melakukannya. Tetapi kalau memang undang-undang ini yang tujuannya adalah untuk justru meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ketenaga kerjaan, dan itu adalah hal yang benar, maka Tuhan juga yang boleh membukakan hati dan pikiran pihak-pihak yang menentang untuk dapat melihat secara objektif. Bapa di sorga, ada banyak hal yang masih harus juga dikerjakan oleh pemerintah bersama kami semua guna mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kami semua di dalam keseriusan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Bapa, sebentar kami akhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Maka kiranya Tuhan, Engkau jugalah yang terus menyertai kami. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.